Setelah berjuang selama 3 tahun, akhirnya Finlandia setuju untuk gencatan senjata dengan Uni Soviet agar bisa mengusir pasukan Jerman. Namun Nazi membalas dengan menggunakan taktik membumi hanguskan dengan menghancurkan infrastruktur serta menangkap warga sipil yang tidak bersalah. Sementara itu di bawah pegunungan Lapland, ada seorang penambang emas bernama Atami Korpi. Dia menemukan beberapa butiran emas kecil tersebut, kemudian ia memutuskan untuk berkemah di sana selama beberapa malam. Dan pada saat malam tiba, banyak sekali pesawat tentara musuh yang sedang terbang di atas kepalanya. Esok paginya Atami kembali ke tempat itu dan ia menemukan begitu banyak bongkahan emas yang ada di tempat tersebut. Dengan senangnya kemudian ia mengambil semua bongkahan emas itu untuk ia jual ke kota. Dan pada saat akan menuju kota, di tengah-tengah perjalanan Atami berpapasan dengan satu kompi pasukan Nazi yang dipimpin oleh seorang letnan bernama Bruno Heldorf, yang sedang membawa 6 orang sandera wanita. Kemudian mereka memberhentikan Atami untuk memeriksa barang bawaannya, dan mereka pun menemukan beberapa bongkahan emas yang ada di dalam tasnya. Namun saat mereka akan mengambil emas itu, Atami segera mengambil pisau belati dan menusukkannya ke arah kepala tentara itu serta menembak tentara lainnya. Kemudian ia langsung pergi dengan menunggangi kudanya. Heldorf dan anak buahnya terus mengejar Atami dengan menembakinya dari kejauhan. Namun naas Atami terlempar dari atas kudanya pada saat kudanya tidak sengaja menginjak ranjau darat yang membuat kuda itu hancur berkeping-keping. Dan Heldorf pun berhasil menemukan Atami saat dia sedang memungut beberapa bongkahan emasnya yang berserakan di tengah jalan. Dan pada saat Heldorf akan menembaknya, Atami segera melemparkan batu yang mengenai ranjau darat di dekatnya. Hingga asap ledakan itu Atami bisa bersembunyi dari incaran para tentara Nazi. Kemudian Heldorf menyuruh anak buahnya untuk melihat keadaan Atami, dan Atami melemparkan sebuah ranjau yang mengenai kepala tentara itu hingga meledak. Lalu Heldorf kembali memerintahkan anak buahnya untuk menembak Atami. Namun sebelum mereka berdua menemukan Atami, mereka tewas setelah kakinya menginjak ranjau hingga meledak. Setelah itu Heldorf menyuruh 2 orang wanita yang menjadi tawanannya untuk berjalan di depan kendaraan mereka agar kendaraan mereka terhindar dari sisa ranjau darat yang ada di jalan tersebut. Heldorf menemukan kalung tanda pengenal Atami yang jatuh di tempat itu. Kemudian temannya memberitahu Heldorf bahwa Atami adalah seorang prajurit perang musim dingin dan dia telah kehilangan semua keluarganya. Dan sejak saat itu dia mendapatkan reputasi sebagai mesin pembunuh yang kejam, yang dijuluki sebagian Koschei, artinya yang abadi. Heldorf yang ingin sekali memiliki emas itu, karena dia tahu bahwa partai Nazi akan segera kehilangan kekuasaannya, dan emas itu akan menjadi cara mereka untuk pensiun dengan damai. Oleh karena itu Heldorf terus mengejar Atami untuk mendapatkan bongkahan emas tersebut. Sementara Atami, ia berlari dan bersembunyi hingga para pasukan Nazi itu lewat. Kemudian ia masuk ke dalam kolong mobil, lalu melubangi tangki bensin mobil tersebut untuk menghindari bau tubuhnya dari penciuman anjing pelacak. Dan saat mereka mencium bau bensin dari salah satu mobilnya, ia menemukan Atami yang sudah dibasahi tubuhnya dengan bensin. Dan pada saat mereka akan menembak Atami, lalu dengan cepat Atami segera menyalakan korek apinya dan membakar dirinya sendiri. Setelah itu ia segera melompat ke dalam air danau, dan ia pun selamat setelah para tentara itu menembakinya dari atas danau tersebut. Sepertinya Heldorf belum menyerah untuk menangkap Atami dan mendapatkan emas itu. Kemudian Heldorf memerintahkan 2 anak buahnya agar masuk ke dalam danau itu untuk mencari keberadaan Atami. Namun Atami berhasil membunuh kedua tentara itu dan mengambil sisa udaranya. Lalu Atami naik ke atas perahu dan ia pun berhasil melarikan diri. Namun Heldorf berhasil menangkap anjingnya, lalu ia menggunakan anjing itu untuk menjebak Atami. Find me a boat. Sementara Atami bersembunyi di sebuah kota yang telah hancur akibat perang. Dan beberapa saat kemudian ia melihat anjing peliharaannya yang sudah dipasangi sebatang dinamit oleh Heldorf. Dan pada saat Atami akan melepaskan dinamit yang menempel pada tubuh anjingnya, dinamit itu meledak yang menyebabkan ia terlempar dan terluka parah. Beberapa menit kemudian Heldorf tiba bersama 2 rekannya Wolf dan Schutz. Kemudian mereka mengikat Atami dan menggantungnya di atas bekas papan reklama. Setelah itu Heldorf mengambil semua emas yang ada di dalam tas Atami. Setelah mereka pergi, Atami mengaitkan lukanya ke sebuah pakuti yang di dekatnya untuk menyelamatkan diri dari tali yang menjerat lehernya. Keesokan paginya Atami berhasil melepaskan dirinya dari ikatan papan reklama, dan beberapa jam kemudian, datang 2 orang pilot tentara Jerman untuk mengambil bahan bakar pesawat. Lalu Atami segera menikam salah satu pilot itu hingga tewas, dan memukul pilot lainnya hingga pingsan. Dan ketika ia sadar, Atami menyuruh pilot itu menerbangkan pesawatnya, lalu menjatuhkan pesawat tersebut tepat di depan iring-iringan para tentara Nazi yang akan menuju Norwegia. Kemudian Heldorf memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa bangkai pesawat itu, dan mereka menemukan seutas tali di pinggir mayat pilot tersebut, yang mana tali itu bekas mengikat Atami sebelumnya. Heldorf yang mengetahui itu, ia pun mulai khawatir karena Atami masih hidup. Lalu ia memerintahkan semua prajuritnya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat di perjalanan Atami muncul di bawah kolong truk, lalu ia langsung membunuh 2 orang tentara yang sedang menjaga para tawanan wanita.
Setelah itu, Atami memberikan senjatanya kepada seorang tawanan wanita bernama Aino serta wanita lainnya. Kemudian Atami menarik seorang sopir tentara ke jalan dan mengambil alih kemudi yang dikendarai oleh Aino. Kemudian Aino dan para tawanan lainnya menembak para tentara Nazi yang ada di atas truk tersebut. Sementara Atami ia naik ke atas tank baja dengan menarik Wolf keluar. Lalu mereka bertarung di atas tank itu hingga mereka terlempar ke bawah. Dan Atami pun berhasil melumpuhkan Wolf dan menyerahkan dirinya kepada para tawanan wanita untuk dieksekusi. Sementara Heldorf ia segera pergi melarikan diri dengan menggunakan pesawat terbang, dan Atami yang baru saja tiba, ia mengejar pesawat itu dengan menembakinya hingga mengenai seorang pilot. Kemudian Atami menggunakan beliungnya untuk dapat masuk ke dalam pesawat tersebut. Saat di dalam pesawat, Atami bertarung habis-habisan pada saat menghadapi Heldorf, dan Heldorf mengajar Atami habis-habisan. Lalu Heldorf menggunakan seutas tali statis untuk membunuh Atami, dan pada saat yang tepat, Atami mengambil tali itu lalu mengaitkan tubuh Heldorf ke sebuah bom di dekatnya, lalu menjatuhkannya dari atas pesawat bersama Heldorf hingga ia jatuh dan tewas akibat ledakan bom tersebut. Atami kemudian masuk ke dalam kokpit pesawat tempat pilot itu tewas, dan ia langsung meloncat keluar pada saat pesawat itu jatuh dan Atami jatuh ke dalam rawa yang penuh lumpur. Kemudian Atami segera pergi menuju ban untuk menjual semua bongkahan emasnya tersebut, dan pada saat tiba di dalam ban, semua orang menatap Atami yang tubuhnya dipenuhi dengan lumpur. Kemudian ia menyerahkan semua emasnya kepada kasir ban untuk ditukar dengan sejumlah uang kertas yang banyak, dan film pun selesai.